Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Siang, Pak. Oke, jadi pada siang hari ini, sebelum kita memulai pelajaran, sebelumnya saya mau silakan berdoa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Coba dimulai. Selesai. Terima kasih Pak Nawan sudah membantu. Baiklah, saya absen dulu. Abdi, Hadir Pak. bagaimana kabarnya nak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kalau begitu, hari ini semuanya hadir ya. Ya Pak. Bagaimana, masih semangat mengikuti pembelajaran hari ini? Semangat Pak. Ya, harus semangat. Terus saya screen dulu. Sudah bisa dilihat semua? Bisa Pak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial. Ada yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu? Pak. Oke. Apa yang kita pelajari minggu lalu? Nilai dan norma sosial. Oke, nilai dan norma sosial. Jadi itu yang kita pelajari minggu lalu. Sekarang kita akan belajar tentang interaksi sosial. Pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan saintifik, peserta didik dengan penuh tanggung jawab, disiplin dan bekerja sama dapat mengidentifikasi definisi interaksi sosial, menganalisis faktor-faktor terjadinya interaksi sosial, mempresentasikan faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Jadi ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Terus yang akan kita pelajari yaitu tentang interaksi sosial. Mana pengertian interaksi sosial, terus faktor-faktor interaksi sosial. Mana di sini faktor-faktor interaksi sosial terbagi atas 6, yaitu imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, empati, dan motivasi. Jadi itu yang kita akan pelajari sebentar. Oke. Coba sudah bisa dilihat gambar ini? Bisa Pak. Oke. Jadi di situ ada 3 gambar. Ada gambar pertama di situ di mana ada seorang siswa, 2 orang. Terus gambar kedua ada seorang guru dan ada seorang siswa. Terus gambar ketiga ada main bola, betul. Coba perhatikan. Sudah diperhatikan semua? Berapa? Lihat. Ya. Oke. Kira-kira sudah tahu maksudnya semua gambar ini? Sudah Pak. Oke. Terus saya akan perlihatkan lagi gambar. Jadi ini gambar tentang faktor-faktor terjadinya interaksi sosial. Oke, kira-kira sudah bisa dipahami semua gambar yang saya tampilkan tadi? Iya Pak. Insyaallah bisa, Pak. Insyaallah bisa. Saya akan bagi beberapa kelompok, terus kalian kerja kelompok. Coba kalian Ya, Pak. namanya. Yang pertama kelompok 1 Triwayuni Anggreni, terus Ferry Febrianto, terus kelompok 3 Abdi Hadir Pak. Masuk. Hadir Pak. Sekarang silakan kalian kerja kelompok, buat sebuah grup, baru kalian berdiskusi. Setelah itu kalian Oke, Pak. kasihkan. Pak. Silakan. Oke, jadi saya akan kirimkan kerjanya itu melalui grup WA. Silakan Pak. kalian. Oke, sekarang saya akan kirimkan. Silakan dibuka. Ya Pak, bisa Pak. Bisa. Oke. Sudah Pak. Ya, silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Saya akan pantau. Jadi saya juga ikut gabung dalam kelompoknya. Saya akan pantau apakah kelompok 1 saya lihat dulu. Oke,
sudah berjalan. Kelompok 1. Mana yang lain? Kenapa tidak aktif? Coba ya, kelompok 2 cukup aktif ya. Aktif semua temannya. Ya, oke, sudah bagus kelompok 2. Kelompok 3 lagi, saya mau cek. Silakan kelompok 3, sudah aktif lagi. Oke, sudah ada yang selesai. Oke, silakan. Kelompok 2, presentasi Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Silakan. Yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Dan nomor 2 akan dijawab oleh Muhammad Fadil. Oke, jadi inilah yang kerjasama diskusi kelompok berapa ini? Kelompok 2? Kelompok 2 tadi Pak. Ya Pak. Oke, siapa tahu ada yang mau ditanyakan oleh kelompok lain? Saya Pak, ada mau bertanya Pak. Siapa? Saya Pak, Abdi Pak, dari kelompok 3. Kelompok 3, silakan Abdi. Coba berikan contoh sugesti dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah itu Pak. Oke, silakan dijawab. Siapa? Kelompok 2, siapa? Oke, silakan. Ya, saya pernah melihat, bahkan orang tua saya sendiri yang mengalami. Pada saat itu, ada penjual obat, tetapi orang tua saya sama sekali tidak ada niat untuk membeli obat. Tetapi karena pengaruh penjual tersebut, sehingga tanpa pikir panjang orang tua saya langsung membeli obat itu. Itu tandanya orang tua saya terkena sugesti, atau yang kita kenal hipnosis. Tangan dulu buat Wahyu nih. Jadi itu penampilan dari kelompok 2. Sekarang saya akan jelaskan kembali tentang interaksi sosial. Jadi itu tadi sudah didiskusikan tentang definisi interaksi sosial. Apa tadi definisi interaksi sosial? Apa itu interaksi sosial? Saya Pak. Oke, silakan satu orang. Saya Pak. Oke, silakan. Ini interaksi Pak. Ya. Siapa? Dia, silakan dia. Gas dia. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Oke, jadi itu interaksi sosial. Jadi interaksi sosial itu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Yang ada pada gambar itu tadi. Oke, jadi itu tentang interaksi sosial. Terus syarat-syarat interaksi sosial. Syarat-syarat interaksi sosial ada 2. Yang pertama apa? Kontak sosial. Sosial. Yang kedua, Komunikasi. apa itu kontak sosial? Kontak sosial berasal dari kata-kata atau paham bahasa Latin bersama-sama dan tango bahasa Latin artinya menyentuh. Bersama-sama. Komunikasi. Terus komunikasi? Komunikasi berasal dari kata communicare, yaitu bahasa Latin yang artinya berhubungan. Jadi secara harfiah, komunikasi adalah berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Orang lain. Syarat interaksi sosial itu ada 2, kontak sosial dan komunikasi. Jadi ini komunikasi tidak akan bisa terjadi tanpa ada dulu kontak. Jadi kontak dulu baru ada Komunikasi, ya Pak. Kontak sosial bisa terjadi tanpa adanya komunikasi. Jadi itu. Ciri interaksi sosial ada berapa? Ada 4, Pak. Ada 4 Pak. Oke, yang pertama, apa yang pertama? Jumlah pelakunya lebih dari satu orang. Jadi jumlah pelakunya lebih dari 1 orang. Terus yang kedua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol atau lambang. Jadi harus ada komunikasi. Yang ketiga, apa yang ketiga?
Ada dimensi waktu, masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Oke. Apa yang keempat? Adanya tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi tersebut. Oke, jadi ada tujuan yang hendak dicapai sebagai hasil dari interaksi sosial tersebut. Faktor-faktor terjadinya interaksi sosial ada 56. Namanya imitasi, ada identifikasi, ada sugesti, ada empati, dan motivasi. Oke, yang pertama dulu imitasi. Tindakan atau usaha untuk meniru orang lain sebagai tokoh idealnya. Tindakan meniru orang lain. Seperti tadi yang ada yang tadi disampaikan bahwa meniru apanya tadi? Apa tadi? Meniru gaya rambut. Gaya rambut, betul. Hanya seperti Ronaldo, meniru model rambutnya, berarti itu bisa dikatakan sebuah Imitasi. Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Sriwayuni Andreni, silakan. Baik, kesimpulan dari pelajaran hari ini yaitu interaksi merupakan hubungan antara individu dengan individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok, di mana interaksi sosial ini memiliki dua syarat. Yang pertama interaksi sosial, yang kedua komunikasi. Interaksi sosial juga memiliki 6 faktor. Yang pertama imitasi, yang kedua identifikasi, yang ketiga motivasi, yang keempat empati, yang kelima motivasi, yang keenam sugesti. Oke, jadi itu bulannya baiklah saya akan lagi bahwa interaksi sosial itu betul yang disampaikan tadi Sriwayuni bahwa hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok. Terus syarat interaksi sosial itu ada 2, ada namanya kontak sosial dan komunikasi. Terus ada lagi ciri-ciri interaksi sosial itu ada 4, di mana jumlah pelakunya lebih dari 1 orang, ada komunikasi, ada dimensi waktu, dan ada tujuan. Terus faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial itu yang pertama imitasi, identifikasi, sugesti, empati, dan motivasi. Jadi itu tentang apa yang kita pelajari ini hari. Oke. Jadi sebelum saya menutup pembelajaran kita hari ini, saya akan memberikan dulu berupa tes. Silakan, saya sudah membagikan linknya. Silakan dibuka di grup. Silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Sudah, Pak. Sudah semua, oke. Pembelajaran ini, apa yang kalian dapatkan tentang materi interaksi sosial? Saya, Pak. Oke, silakan, Pak Bella. Mengetahui pengertian dari interaksi sosial serta syarat-syarat dan ciri-ciri interaksi sosial. Oke, jadi untuk pembelajaran kita hari ini sudah ada yang memang cukup aktif, ada masih yang perlu ditingkatkan. Mudah-mudahan minggu berikutnya, pertemuan berikutnya bisa lebih aktif semua ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi silakan pelajari bukunya di rumah. Siapa? Pertemuan kita hari ini itu saja ya. Sebelum saya menutup, silakan ketua kelas, silakan pimpin doanya dulu. Baiklah teman-teman, sebelum kita berpisah, alangkah lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah dan membaca surah Al-Fatihah. Doa dimulai. Amin. Setelah kita belajar ini, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Terus saya kira itu saja. Saya sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.